Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan tenaga ASN yang profesional, tidak berpolitik, bersih dari KKN, dan memiliki nilai dasar serta etika profesi. Manajemen ASN lebih mengedepankan kepada kualitas daripada aparatur sipil negara tersebut, sehingga mereka tetap adaptif dengan setiap kebutuhan dan perkembangan zaman yang ada saat ini. Manajemen ASN juga menekankan kepada motivasi dan meningkatkan produktivitas pegawai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mereka berkontribusi baik dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN terbagi atas dua. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedua, ASN ini diakui oleh negara dan memiliki hak yang sama, dan kualifikasi untuk sebagai ASN adalah warga negara Indonesia, tentu memiliki kualifikasi yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan fungsi dan peran ASN, ada 3 fungsi dari aparatur sipil negara yang harus dilaksanakan. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. ASN harus mampu dan sanggup melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan oleh negara ini, mulai dari pemerintahan tingkat pusat hingga pemerintahan tingkat daerah. Yang kedua, menjadi pelayan publik. Seorang ASN harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai kliennya. Masyarakat harus dianggap sebagai tuan dan ASN sebagai abdi negara yang memberikan pelayanan di luar jangkauan yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan dalam hal ini, ASN harus dengan cepat tanggap, cekatan, ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN, dia harus menjadi teladan bagi masyarakat lingkungan sekitarnya dimanapun ia bekerja dan dimanapun ia tinggal. Selain menjadi teladan, harus mampu memotivasi lingkungan sekitar serta memberi solusi bagi setiap orang yang ia temui. Selain itu, seorang ASN juga harus menjadi perekat bagi konflik-konflik yang terjadi di lapangan. Tidak menyebarkan berita-berita hoaks yang dapat memicu kekacauan di tengah-tengah masyarakat, tetapi melainkan menjadi pemersatu bangsa di tengah-tengah negeri ini. Berikutnya, ASN memiliki hak dan kewajiban. Hak seorang ASN adalah gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan hari tua, jaminan perlindungan, dan pengembangan kompetensi demi pencapaian tujuan yang lebih baik lagi. Ada kode etik dan kode perilaku ASN sebagai pedoman dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan berperilaku jujur. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan seorang ASN dalam mengemban tugas sehari-hari. Maka kalau kode etik dan kode perilaku ini dikerjakan oleh seorang ASN, pelayanan publik secara prima akan berjalan
dengan baik dan sesuai dengan undang-undang. Yang berikutnya yang menunjang untuk kinerja seorang ASN adalah Smart ASN. Pada era digital ini, seorang aparatur sipil negara dituntut mampu melek tentang digital, mampu menguasai literasi digital. Memiliki literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat atau memakai peralatan digital sehari-hari, namun harus memiliki kecakapan menggunakan media digital atau digital skill. Hal ini akan menunjang pada perkembangan dan pertumbuhan pekerjaan seorang ASN. Kemudian budaya menggunakan digital atau digital culture. Nah, budaya menggunakan digital ini akan memanfaatkan dan akan memaksimalkan pekerjaan dalam instansi masing-masing. Kemudian yang ketiga, etika menggunakan media digital atau digital ethics. Seorang ASN harus memiliki etika yang baik dalam menggunakan media digital. Misalnya tidak menyebar hoaks, fitnah, dan ujaran-ujaran kebencian di media sosial atau di media-media yang ia miliki. Dan yang keempat, aman menggunakan media digital safety. Seorang ASN harus mengetahui tingkat keamanan dalam menggunakan media digital. Dia harus tahu dampak baik buruknya dalam penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam peningkatan kualitas pekerjaan. Demikianlah tugas hari ini yang bisa saya persembahkan. Terima kasih banyak. Semangat, semangat, semangat.